Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Jumat, ini Jumat Barokah, thanks God it's Friday. Tapi berarti ini adalah pertemuan kita terakhir dalam pekan ini, tapi bukan yang terakhir karena Senin nanti kita akan ketemu lagi. Dan Mhm. masih terus dalam program membaca berita di balik berita, off the record bersama saya Hersu Beno Arif. Dan saya Egi Beta senang sekali menjumpai Anda di menjelang akhir pekan ini. Semoga kita semuanya sehat. Nah, Mas Ersu, apa nih topik Oh kita hari ini? banyak Mbak, kalau Baca. ditanya apanya pasti banyak sekali. Ya, Jelas tinggal dipilih-dipilih gitu ya. dipilih, jelas ini masih Mhm. jadi topik pembicaraan dalam pekan ini itu pasti kalau kita Mhm. disebut bagi top of the apa ya, bukan top of mind, itu top of the top itu saya kira soal Anies ya, karena banyak sekali kan cerita Mhm. tentang Anies, Mhm. mulai Mhm. dari saling sindir dan dengan Pak Jokowi, bukan kalau Pak Jokowi sih bukan sindir ya, langsung serang ya. Si Anies sindir Pak Ya. Jokowi, diserang balik oleh Pak Jokowi, dan kemudian Mhm. juga soal sikap yang terbaru, saya kira sikap dari eh, Demokrat yang akhirnya sepakat untuk mendukung, Ya. menyatakan deklarasi, ya ini sebenarnya bukan deklarasi ya, ini semacam statement gitu bahwa Mhm. mereka pasti akan dukung Anies Baswedan, tapi soal cawapresnya nanti akan bicarakan lebih lanjut karena memang soal ini kelihatannya Mhm. mengganjal ya koalisi Mhm. itu. Mhm. Oke, itu saya kira itu menarik sekali Mbak, mesti kita kita bahas. Terus apa ya Mhm. soal politik yang lain itu yang menurut Mbak Agi menarik selain dua soal tadi? Iya, ini mungkin hanya sekilas saja ya, tapi wawancara Heru Budi, penjabat Gubernur DKI dengan wartawan, yang dia mengungkap peran Anies dan kemudian tampaknya pada Oh, wawancara dia tidak berani dengan mengungkapkan dengan jelas ketika kemudian didesak bahwa apakah betul Anies memang tidak berperan, dia tidak pernah mengatakan itu gitu, oke, tidak oke. berani Ada mengatakan. kaitannya dengan itu dong ya. Berarti kita itu topiknya masih ada kaitannya ya. Iya, betul. Ya, Mhm. ya. Soal haji saya kira juga menarik ya karena kemarin akhirnya mereka datang ke DPR Komisi Mhm. 8 dan kemudian tawar-menawar ini antara di pemerintah dengan dengan BPKH soal biaya haji. Tapi kelihatannya hampir pasti naik ya. Ini nggak Iya, bisa ya. pasti. Karena sebagian saya baca statement-statement anggota DPR yang lain juga sebagian besar mendukung sih untuk Iya, kenaikan tarif haji, biaya ongkos naik haji ini. iya, Terus berkaitan juga dengan Mekarta ya saya kira ya, juga akhirnya iya. setelah mangkir gitu, setelah Mhm. mangkir dipanggil Mhm. oleh Komisi 6 akhirnya datang juga ke DPR, dan ini juga akhirnya mendapat banyak sorotan dari publik. Bagaimana sih orang sudah bayar, udah kehilangan duit, bayar uang muka, cicilan, ya, Mhm. mereka yang cedera janji untuk Mhm. serah terima unit, malah para konsumen ini yang apa yang kena dituntut berapa, 56 miliar Mbak ya. Ini Iya. lengkap. Ini tragedi yang menurut saya ini lengkap sekali cerita tentang Mhm. Mekarta ini. Mhm, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi dari DPR yang diwakili oleh Andre Rosiade dari Komisi 6 itu dia bahkan mengatakan akan mengadakan rapat gabungan gitu dengan melibatkan banyak komisi. Artinya eh, direncanakan adalah dengan Komisi 3 yaitu Komisi Hukum ya. Begitu juga dengan Komisi 11 begitu dan juga akan memanggil Menteri Investasi, akan memanggil OJK, bahkan kalau perlu akan memanggil Pak Muhtar Yadi sebagai pemilik dari eh, Ya, sebagai karena Lipo. Wah ini jangan lupa luar biasa. Meikarta ini adalah nama dari istri Pak, diambil dari kotanya Mei gitu ya. Karta itu kan Mhm. kota, Mei-nya itu diambil dari namanya istrinya Pak Mhm. eh, Pak James. Tapi saya kira sebenarnya ini bukan proyeknya Pak James ya, lebih sorry, bukan Pak proyeknya Muhtar. Pak Mokhtar, tapi Mhm. lebih pada proyeknya Pak James Riyadi kelihatannya ya, Mbak ya. Iya betul, tapi orang kan mengenal Lipo itu sebagai milik dari Pak Muhtar begitu ya. Oh, oke. Dan kemudian ya semuanya kalau seandainya ini memang muaranya kepada Pak Muhtar kan. Kalau Pak James Yes. dan kemudian dengan adik-adiknya ya memang mereka mengurusi semuanya. Artinya ini Hmm. kan bisnis keluarga begitu Mas Hirs. Ya, oh, itu menarik ya. Tapi Mhm. mungkin kita teruskan aja. Nanti kita bahas yang lain karena udah terulang Iya. tadi. Ini Mhm. memang persoalan sangat serius ya, dan Ya. kita tahu kemarin para tadi saya sebut konsumennya itu malah Mhm. digugat, dan jangan lupa ini mereka Mhm. berurusan dengan keluarga yang secara lobby politiknya sangat kuat loh ya. Kita Iya, ingat ya, ini betul. bukan hanya di Indonesia, mereka ini lobby politiknya di Amerika. Mhm. Kita ingat pernah terjadi kan ya, ada skandal di Mhm. zamannya Clinton masih menjadi presiden. Karena Iya. mereka ini kan kalau di Amerika dikenal sebagai Arkansas Connection Iya, ya. Arkansas betul. itu iya, Mhm.
ibu kotanya apa ya, Little Rock ya kalau nggak salah di Arkansas itu kan zaman Gubernur Clinton, ya ya. Clinton masih jadi gubernur di Arkansas dan di situ rupanya mereka Mhm. James Riyadi ini terutama Mhm. James ya itu Mhm. sorry Pak Muhtar Riyadi itu Ya. punya bank di sana dan dari situ Mhm. kemudian pertemanannya dengan Clinton terjalin dan terus sampai ketika Clinton akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat dan mereka ini pada waktu itu kena peraturan kalau di Amerika sumbangan Mhm. untuk Untuk pemilu, ya. pemilu ya dan pilpres ya dan di sana itu memang ketat Mhm. sekali. Memang Betul. orang boleh pengusaha, perorangan dan sebagainya menyumbang untuk pemilu, untuk pilpres, tapi ada Mhm. batasannya. Dan Ya. kalau itu kena melanggar dia ya bakal kena hukuman dan Pak James ini seingat saya dia kena larangan untuk masuk ibu kota masuk Jakarta masuk ke Amerika oleh Departemen Mhm. Kehakiman gitu ya masih saya baca beberapa artikel investigasinya di New York Times gitu ya. Itu Mhm. menarik. Um, jadi siapa yang nulis saya lupa Safir atau Jim Safir atau siapa Mhm. wartawannya. Menarik kalau Anda mau mendalami keluarga ini ya. Ini penting teman-teman di DPR yang kalau mau berani manggil Pak Muhtar Riyadi, tolong Anda baca-baca dulu nih ya artikel-artikel yang ada di investigasi di New York Times itu masih bisa kok gampang di googling gitu. Dan Mhm. ini keluarga yang sangat kuat sebenarnya lobby-lobby politiknya dan saya kira kalau mereka di Amerika aja bisa main sampai level seperti itu, saya kira di Indonesia mereka pasti juga punya hubungan yang luar biasa canggih lah gitu ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Selain di Amerika dia juga punya gedung sendiri ya, yang juga terkenal. Dan kemudian juga kalau di Hong Kong itu gedungnya menjadi salah satu ikon dari Hong Kong. Kalau seandainya kita ada di Hong Kong Island itu, saya lupa namanya Lipo Plaza atau apa gitu ya. Pokoknya Lipo, tulisan Lipo itu kalau di pelabuhan kita langsung kalau menengok itu langsung kelihatan begitu. Jadi ini memang gurita bisnisnya itu memang mendunia sekali. Kalau di Indonesia mungkin orang mengenalnya ya di kalangan para Taipan, mungkin dia ada di nomor dua begitu ya dari secara senioritas. Kalahnya hanya dengan keluarga Lim Siliong atau Om Lim gitu, dan sekarang yang dipegang oleh Antoni Salim dan adik-adiknya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, memang keluarga Lipo yang sekarang ini sudah dipegang oleh James Riyadi ya sebagai ikon dari Lipo walaupun Pak Mohtar juga masih ada begitu. Ini tetap dikenal sebagai salah satu begitu yang number one di Indonesia. Dan kemudian masalahnya ini adalah kasus Meikarta ini mungkin masalahnya adalah memang seperti yang dikatakan oleh anggota DPR yaitu Andre Rosiade ini karena sangat keterlaluan gitu, semena-menanya itu. Hmm. Jadi memang sudah di luar ya bisa dikatakan agak di luar logika. Kalau menurut Andre memakai konotasi sangat zalim begitu dia mengatakan demikian. Karena ini adalah orang-orang yang membeli produk mereka yang digugat ini ya. Yang digugat ini adalah orang-orang yang membeli produk mereka yang artinya menanamkan kepercayaan betul kepada Meikarta begitu, tapi terus kemudian kepercayaan itu malah dipelintir begitu ya, karena seharusnya mereka kan sebagian besar itu sudah mendapatkan unit itu tahun 2019 dan kemudian mereka juga mengirimkan bukti-bukti kepada DPR dan DPR mengatakan dalam hal ini yang bersuara paling keras adalah Andre Rosiade dari Gerindra ya dari Komisi 6 dia mengatakan bahwa dia juga bukti-bukti pembayaran dari tahun 2017 yang dilakukan oleh konsumen itu ada, bahkan ada yang sudah langsung melunasi begitu ya dengan janji tentunya kalau janji jual beli kan kita yang pernah memberi rumah kita tahu gitu ya seperti apa. Dan kemudian yang cukup apa ya memilukan gitu ya memprihatinkan itu tidak hanya sekedar gugatan yang 56 miliar itu Mas Hersu Hmm. sebetulnya yang membuat sehingga kasus ini menjadi wih ini menjadi apa ya bisa dikatakan mengerikan gitu ya kita menanamkan kepercayaan kepada sebuah perusahaan yang besar gitu karena pengembang yang juga anak usaha dari Lipo Karawaci ini meminta kepada konsumennya yang pertama memang tidak mengulang segala tindakan aksi pernyataan yang memfitnah dan merusak reputasi nama baik penggugat itu kalimat yang mereka berikan ya ini rupanya berkaitan dengan aksi demonstrasi di depan DPR. Kalau menurut kuasa hukum dari para 18 orang konsumen yang menuntut hak mereka kepada Meikarta ini
itu karena mereka menggunakan kata oligarki. Menurut kuasa hukum, dugaannya demikian. Jadi kata oligarki itu yang tidak disenangi dan membuat pihak Meikarta marah begitu. Tapi itu dugaan dari kuasa hukum ya. Nah, tidak cukup sampai di sana. Itu pihak Meikarta juga meminta majelis hakim. Nah, ini yang luar biasa. Meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sita jaminan serta menetapkan sita jaminan atas segala harta kekayaan para tergugat, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Ini luar biasa kan Mas Hersu, tuntutan seperti ini gitu. Itu di luar yang 56 miliar tadi. Dan selain itu mereka juga minta agar para konsumen ini 18 orang ini menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di 3 harian koran nasional yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, dan Suara Pembaruan. Mereka juga diminta untuk menuliskan surat resmi kepada Bank Nobu yaitu bank milik Lipo Group, kepada surat resmi kepada DPR dan pihak lain yang telah didatangi dengan menyatakan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar. Nah, tuduhan yang mana yang tidak benar? Karena bukti-bukti jelas menjelaskan bahwa hak mereka pada saat yang mereka harusnya sudah menerima itu kan sampai sekarang memang tidak menerima. Walaupun memang kemudian sudah ada semacam restoratif justice ya Mas Hersu, pertemuan dan kemudian diberi apa batas waktu pada tahun 2000 berapa tuh Mas Hersu? 2000 2027 atau 2000 apa ya? Saya lupa tahunnya. Persisnya saya juga nggak. Iya, persisnya saya lupa atau bahkan 2024 begitu, saya lupa. Itu bahwa akan terjadi serah terima unit Ya. begitu. Nah, tapi kan ini apa namanya masih terus berlangsung dan kemudian pihak konsumen ini masih tetap yang belum lunas mereka tetap disuruh membayar. Nah, Ya. itulah yang menjadi Itu kan persoalan. kacaunya unit belum diserah terimakan, tapi Hmm. tetap harus bayar kan itu yang jadi Mhm. ya bagaimana gitu ya. Dan Ya. Bank Nobu ini bank milik keluarga mereka juga ya, Mbak ya? Iya, iya betul. Memang mereka pembayarannya ya biasa. Seperti di perusahaan-perusahaan besar, biasanya perusahaan properti itu memiliki bank sendiri. Dan kemudian membayarnya juga kepada bank tersebut, begitu. Dan Jadi biasanya janjinya semua persyaratan dipermudah gitu ya, Mbak ya. ya, betul. Jadi banyak persyaratan-persyaratan yang kemudian dipermudah itu sudah biasa. Saya pun pernah apa ya mencicil rumah dan kemudian diharuskan. Ini tidak bebas loh ya. Di kasus saya diharuskan memang menggunakan bank tersebut untuk mempermudah segala aspek-aspek apa administrasinya Ya, begitu. kita nggak nyangka ya kalau dulu kita lihat Mhm. iklan-iklannya mereka itu kan luar biasa banget, menggoda sekali lah iklannya ya. Mhm, Masih mhm. tentu tetap ingat dan banyak sekali media-media besar itu yang di Betul. apa ya di kayak booking space gitu ya sampai halaman Mhm, depan jaket ada yang di halaman depan gitu ya. Itu mhm. kan biasanya kalau kita baca koran itu kan ada cover itu halaman depan itu kan Iya, paling itu mahal. nggak ada iklan, paling iklan cuma di atas lah, ikan kuping disebutnya gitu. Tapi dalam kasus Mekarta mereka berani beli jaketnya tuh di halaman Mhm, depannya itu mhm, dan banyak sekali media-media yang mau seperti itu. Bahkan pernah di New York mhm. di apa salah satu ruas jalan terpaling top di New York juga dipasang. Bayangkan itu bagaimana high profile-nya Meikarta ya dan orang gimana nggak tergoda ya sampai di New York pun itu di Times Square itu jalan salah satu Mhm. jalan yang paling jadi place to go di New Iya. York dipasang juga iklan Meikarta. Ini memang Mhm. dahsyat banget iklannya dan kita nggak tahu nggak menyangka kalau bukan kita ya saya kira kalau saya dalam posisi waktu itu ngambil jarak memang saya kira teman-teman konsumen ini mereka Mhm. terbuai oleh mimpi-mimpi dalam yang Mhm. dibangun oleh imaji di iklan tadi dan Mhm. akhirnya ternyata itu tidak sesuai dengan realitasnya. Saya kira kita tunggu apakah DPR itu hanya teriak-teriak aja gitu dan kemudian Betul. lempem gitu berhadapan dengan Mhm. kekuasaan ada kekuatan Mhm. besar atau memang ini dilanjutkan karena bagaimanapun ini saya di media sosial saya membaca reaksinya luar biasa Mbak ya Iya, memang ini nggak betul. masuk akal banget ya Mhm. bagaimana ada orang sudah dirugikan dan sekarang kemudian malah dituntut ya, secara perdata dan Mhm. mau disita soal aset-asetnya dan Mhm. sebagainya jadi Mhm. ini makin menegaskan di Indonesia itu bahwa memang hukum itu hanya dimiliki oleh mereka yang berkuasa dan mereka Yang yang berkuasa. punya duit dan Mhm. punya akses Mhm. kekuasaan. Itu sih sebenarnya yang saya kira Mhm. mesti hati-hati ya, karena saya kira ini penting juga bagi grup Lipo karena ini kan bagaimanapun mereka ini kan perusahaan publik ya. Iya. Persepsi publik semacam ini berat loh ya, karena pasti bisa bikin membuat saham-saham jadi anjlok gitu. Dan mereka pasti pasti mempersoalkan itu, mereka merasa dirugikan karena nilai sahamnya langsung anjlok akibat Iya. aksi-aksi para para
konsumen dari Meikarta ini, tapi sebenarnya kan itu terjadi itu kan sebab akibat, karena akibat dari wan prestasinya dari Meikarta gitu. Jadi jangan dibalik-balik lah gitu ya. Iya, iya, betul sekali itu Mas Hersu. Jadi bahkan 18 orang ini adalah orang yang berani menuntut ya. Mhm. Mereka membentuk tim atau kelompok atau komunitas dari konsumen tersebut begitu. Yang lainnya yang di luar ini tuh masih ada lagi sebetulnya Mas Hersu, tapi kan Banyak tidak. banyak kan ini mereka Iya, yang karena banyak, tapi tidak semua orang itu berani dan tidak semua orang itu memiliki waktu untuk melakukan hal ini. Yang hmm. lainnya mungkin memilih pasrah atau menunggu hasil dari kelompok yang 18 orang konsumen ini yang disebut dengan Komunitas Peduli Konsumen Mekarta atau KPKM gitu ya dikenalnya. Ini melawan PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU itu sebagai pengembang dari Mekarta. Nah, ini rencananya kalau menurut Andre, saya rasa ini memang perlu ya Mas Ersu. Dia juga rencananya akan mengundang Menteri Investasi, terus kemudian juga mengundang OJK begitu, terus kemudian juga akan melibatkan BI, yaitu karena melibatkan Komisi 11 artinya melibatkan Bank Indonesia dan OJK ya tentunya. Karena Komisi 11, Komisi 6 dan Komisi 3. Komisi 3 adalah soal hukum gitu ya, soal hukum dan keamanan. Nah, dari situ dia berharap bahwa nanti akan bisa terungkap bagaimana dengan izin-izin dari Mekarta ini. Apakah memang semuanya izin itu lengkap begitu, ataukah memang sudah ada yang kadaluarsa tapi kemudian tidak diperbaiki dan sebagainya? Karena kita tahu juga bahwa Meikarta ini memang mulai menurun ketika ada kasus korupsi yang melibatkan salah satu petinggi di Lipo itu sendiri begitu Mas Heru. terhadap Bupati ya, buat Bekasi ya. Iya, iya betul terhadap bupati juga. Nah, bahkan menurut Andre dia mengancam kalau seandainya memang pihak Meikarta dan pengembangnya ini memang masih tidak kooperatif, dia akan membentuk semacam pansus ya, atau Ya. panitia khusus untuk menghadapi hal ini supaya memang kecenderungan-kecenderungan atau apa sikap zolim seperti ini yang ditunjukkan oleh perusahaan atau grup perusahaan besar yang menurut Andre itu adalah sikap yang semena-mena dan merasa dirinya dilindungi selama ini supaya tidak semena-mena terhadap rakyat. Oke. Baik, kita kembali ke tadi ya. Ini sebenarnya ini topik ini memang apa ya? Ini topik serius juga ya. Meskipun bukan ini kelihatannya bukan persoalan politik, tapi ada kaitannya dengan politik gitu ya. Karena berkaitan dengan para pengembang besar ini, dan kalau pengembang besar ini ya pasti aksesnya dengan kekuasaan itu sangat sangat dekat gitu. Oke, kita kemana ya? Kita mulai apa? Balik ke soal Anies atau yang mana dulu yang kita mau bahas? Boleh mana saja Mas Ersu, soal Anies ini juga menarik Mas Ersu, walaupun masih apa ya namanya, tapi orang sudah bisa menanyakan gitu, sudah bisa. Kalau Anies sendiri rupanya tidak mau kan, tidak mau mengomentari soal kemarin tuduhan dari Pak Basuki dan juga dari Pak Jokowi soal sodetan Ciliwung itu, bahwa selama ditangani Anies itu mangkrak. Ketika ditanyakan di acara di Pak Wahidin Halim itu di Banten, dia tidak bersedia, tapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bersedia, tapi ketika ditanyakan tanggapan dia menjawabnya justru tentang acara tersebut gitu, sama sekali tidak menjawab soal itu. Tapi kemudian pers ini kan mengejar Pak Heru Budi, penjabat gubernur DKI begitu, dan kemudian pers ini memberikan judul macam-macam Mas Hersu begitu, dan seperti misalnya akhirnya terungkap bahwa Anies berperan penting pada pengerjaan sodetan Ciliwung begitu ya. Terus kemudian juga ada yang mengatakan inilah jawaban Heru terhadap sodetan Ciliwung yang dikatakan mangkrak tersebut begitu. Dan saya membaca itu Mas Hersu, akhirnya apa saya baca di berbagai media untuk wawancara lengkapnya begitu. Ini tampaknya Pak Heru Budi ini tidak berani menjawab dengan saklek gitu ya. Kalau misalnya memang tuduhannya itu benar, ketika ditanyakan tentunya seseorang akan mengatakan, iya betul, yang dikatakan Pak Jokowi itu betul, begitu kan? Yang dikatakan Pak Basuki Hadi Mulyono itu memang betul, karena selama 6 tahun itu tidak dikerjakan. Karena Pak Basuki jelas-jelas mengatakan selama 6 tahun tidak ditangani. Dengan bahasa sehari-hari dia mengatakan bahwa selama 6 tahun nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain Gitu ya. kan? Tapi saya kira ada dua soal ya yang di situ. Yang satu adalah bahwa 6 tahun mangkrak, kedua bahwa dalam waktu 1,5 bulan Pak Heru Budi bisa menyelesaikan. Saya kira itu dua soal itu yang jadi soal, dan semuanya itu kalau tadi berkaitan dengan akurasi, dengan detail gitu ya, dengan fakta-fakta ya di lapangan. Tapi kalau 1,5 bulan ya itu pakai common sense aja itu nggak mungkin. Nggak mungkin, betul, betul. Negosiasi dengan warga
itu saja bisa menghabiskan paling tidak setahun, 2 tahun. Itu baru negosiasi. Terus kemudian untuk meneliti soal surat menyurat, makanya sampai BPN itu tidak hanya Dinas Pertanahan saja, tapi sampai ke pusatnya menterinya turun pada tahun 2021. Kita lihat gambar-gambarnya bersama Pak Luhut dan sebagainya. Itu yang dipersoalkan oleh netizen gitu. Kalau seandainya dikatakan sampai 6 tahun, seandainya benar 6 tahun, itu pun masih di eranya gubernur sebelumnya yaitu Pak Ahok begitu kan tahun 2016. Dan kemudian kalau seandainya taruhlah betul itu di eranya Anies, kenapa tahun 2020, tahun 2021 itu mereka masih mengerjakan itu begitu kan Mas Ersu, dan kemudian juga pada tahun 2022 masih menganggarkan. Nah, ini saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Pak Heru Budi, ini wawancara Mas Hersu dengan media gitu. Salah satunya ini dimuat oleh CNBC. Kita coba menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Pak Heru Budi ini. Nanti pemirsa akan dapat menangkap apakah dia mengatakan secara jelas gitu ya bahwa Anies tidak bekerja atau bagaimana. Karena ditanyakan oleh CNBC, apakah benar proyek Sodetan Kali Ciliwung mangkrak 6 tahun? Maksudnya mangkrak, apakah benar-benar tidak dikerjakan atau bagaimana? Dan jawaban dari Pak Heru yaitu, ya kan itu tahapan-tahapannya, ada sodetan di Kebun Nanas, istilahnya inlet outlet, yang inlet sudah proses dari 2013 sampai dengan 2016 gitu. Terus kata Pak Menteri PUPR kan ada beberapa hal kendala. Terus yang di outletnya sejak beberapa kurun waktu itu memang berhenti karena salurannya harus dibebaskan. Dalam hal ini lahannya. Itu ada beberapa kendala, ada rumah warga, terus harus didetailkan datanya oleh BPN dengan Trisakti, dan sekarang sudah selesai. Jadi dia tidak berani menjawab secara lugas atau langsung to the point, benar atau tidak. Oleh CNBC Indonesia itu kembali ditanyakan dengan sangat lugas, berarti dalam 6 tahun itu masih tetap dikerjakan. Ya, secara fisik ya di inlet iya, tapi kan secara keseluruhan kan ada beberapa kendala sehingga nggak optimal juga, nggak bisa juga kan begitu. Nah ini jawabnya semacam kita bisa terjemahkan A I U E O, tapi tidak berani begitu Mas Hersu menjelaskan. Kemudian ditanya lagi, warga yang terdampak akan dipindahkan ke rusun. Ya iya, itu sudah selesai semua. Nah, ini rusun ini adalah merupakan bagian juga dari proses penyelesaian itu. Nah, siapa yang menyediakan rusun, membangun rusun dan sebagainya. Dan kemudian ketika ditanyakan, ini kan kalau tidak salah warganya ini sekitar 59, hanya 59 keluarga saja, dan ketika ditanyakan dipindahkannya ke rusun mana? Wah, saya kurang tahu itu rusunnya rusun mana. Saya kurang hafal begitu. Nah, ini menandakan bahwa memang Pak Heru Budi tidak tahu juga secara detail Jadi soal itu. sebenarnya tapi kasihan juga dalam kasus ini Pak Heru Budi ini kan sebenarnya dalam tanda petik jadi korban aja. Iya betul, dia dia menjadi orang yang kalau saya melihatnya semacam di-using gitu ya Mas Hestu, Ya diusung digunakan. oleh Pak Jokowi, tapi dia kan nggak mungkin membantah Pak Jokowi kan gitu. Terutama yang hal ini yang lebih kompeten dalam menjelaskan ini semua sebenarnya adalah Pak Basuki. Pak Jokowi pun juga memang dia menginisiasi tahun 2013, dan bisa dikatakan ini mangkrak dari tahun 2013 karena janjinya selesai pada tahun 2015 di hadapan Pak SBY begitu kan. Ya. Jadi ya begitulah ini kalau saling serang. Ya, tapi ini memang menarik, ramai sekali di media sosial ya, dan tapi Mhm. memang mereka menunjukkan fakta-fakta yang kemudian membuktikan bahwa ya Pak Jokowi kelihatannya memang kesel banget dengan karena disindir Anies soal kereta api cepat di Cina ya gitu, tapi balasnya kok membabi buta dan salah gitu kan. Iya. Ya, Oke. dengan senjata yang salah gitu ya, Iya dengan sih. data yang ngawur gitu. Iya, oke. Nah, ini yang masih berkaitan dengan tadi saya sebut dengan Anies itu juga Mhm. mulai rame, tapi Mhm. ini kelihatan sekali bagaimana partai politik bermanuver gitu ya, Mhm. menjelang ini kan yang sangat menarik di satu sisi. Mulai Mhm. kencang partai-partai koalisi pendukung pemerintah minta agar segera lakukan reshuffle, terutama PDIP yang Mhm. dia Iya. sudah mengaku bahwa eh,
mereka ini mudah menyetorkan nama-nama yang harus di-reshuffle, dan kita tahulah itu nama-namanya siapa, nggak usah tadi kita udah tahu siapa yang dimaksud, tadi pasti partainya Nasdem gitu. Partai-partai lain juga seperti P3 dan PAN juga mengaku mendengar akan ada segera reshuffle. Tapi saya kira dengan pernyataan dari Demokrat dan kemudian nanti kalau kemudian disusul oleh PKS, ini menjadi nggak relevan lagi sebenarnya reshuffle itu gitu. Yang menarik itu bagaimana maksudnya reshuffle? Apakah semua menteri Nasdem itu dikeluarkan dari kabinet dan tidak ada penggantinya? Biasanya kan kalau reshuffle seperti ini ada yang dikurangi, tapi ada yang keluar, ada yang masuk, kan bisa begitu juga Mbak ya. Kasusnya misalnya kayak kemarin terakhir ketika reshuffle terakhir kan Wakil Menteri Negara Tata Ruang itu Surya Chandra dari PSI kan kemudian diganti Raja Juli Antoni. Ternyata kita baru tahu belakangan, oh ternyata Surya Chandra ini jadi pendukungnya Anies Baswedan kan gitu ya. Iya. Itu reshuffle. Apakah yang dimaksud reshuffle-nya ini nanti Nasdem dikeluarkan semuanya dari kabinet atau tetap dipertahankan paling 1-2 orang yang di reshuffle? Ini menurut saya menarik untuk dicermati, dan buat saya sebenarnya kalau mau dikapitalisasi ya saat ini yang paling kalau mau dia dapat elektabilitas yang tinggi ya dia keluar saja sekali kan dari kabinet. Saya mendapat saya membaca data-data survei yang tidak dipublikasikan. Gitu kan. Bukan survei yang dipublikasikan untuk mempengaruhi publik opini ya. Memang kelihatan sekali bahwa yang dapat elektabilitas ya limpahan suara dari Anies itu ya Nasdem selama ini, karena ternyata malah PKS dan Demokrat cenderung turun. Kenapa? Karena mereka tidak segera menunjukkan sikapnya seperti apa gitu terhadap itu. Jadi kalau Nasdem mengkapitalisasi momen dia katakanlah dia di reshuffle, ya saya kira ini akan mendapat keuntungan yang lebih besar gitu. Tapi saya sih kok menduga jangan-jangan dengan situasi perkembangan terbaru ini Pak Jokowi nggak akan melakukan reshuffle gitu. Kalau tetap dilakukan reshuffle, ya nggak ada gunanya juga sih sebenarnya gitu. Iya ya Mas Hersu. Mulai anyep gitu ya, mulai anyep. Karena waktu itu kan dikatakan kalau tidak Januari ya kemungkinan itu Februari. Itu kan yang waktu itu ngabalin dan siapa ya, ada beberapa gitu yang ngomentarin soal itu, bahwa itu emang akan segera dilakukan. Kalau tidak bulan ini ya kemungkinan adalah bulan depan gitu. Tapi ya itu tadi memang yang saat ini kalau saya lihat itu yang masih terus di uyak-uyak begitu ya, itu adalah kinerja dari Menteri Pertanian, Pak Sil gitu ya. Itu betul-betul kinerjanya itu betul-betul dikuliti Mas Hersu dalam hal ini. Padahal kinerja dari kementerian lain itu juga kita perlu pertanyakan gitu kan. Misalnya dari Kementerian Investasi yang mengklaim ini sudah masuk investasi sekian, untuk IKN itu sudah sepertinya itu sangat-sangat positif sekian, tapi sampai sekarang itu masih pemerintah itu masih terus menggelontorkan iming-iming kemudahan atau perpajakan seperti itu. Itu artinya memang ini masih ongoing dan masih harus diiming-imingi lagi, walaupun iming-imingnya tuh sudah luar biasa sebetulnya begitu, tapi ternyata masih sulit untuk mendatangkan itu, karena ini memang investasi seperti DKN ini bukan investasi yang jangka pendek. Ini harus negara atau konsorsium atau apa yang siap untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Nah, sementara kita tahu Pak Jokowi sendiri pun menyadari bahwa sekarang dunia sedang dalam masa resesi. Nah, ini kembali kepada itu tadi soal reshuffle. Saya juga melihatnya kalau seandainya pun di reshuffle, kemungkinan yang paling disoroti itu adalah Menteri Pertanian. Nah, kalau sebetulnya orang juga harusnya bertanya ya, kenapa Pak Johnny G. Plate itu tidak sama sekali gitu, tidak, padahal prestasinya juga tidak baik-baik amat gitu kan. Dia kan sering kali juga disorot begitu soal prestasinya, soal telat gitu ya mengantisipasi sesuatu, soal judi online misalnya yang seharusnya itu harus segera ditutup tapi mitigasinya itu terlihat sangat kurang begitu ya. Nah, kemudian tapi kita tahu inilah yang namanya politik identitas sebetulnya Mas Hersu, karena Pak Joni Pak Joni G. Plate ini kan wakil dari NTT begitu kan, wakil dari NTT dan kemudian juga wakil dari mungkin ada non muslimnya begitu kan, untuk di kabinet begitu, dan kemudian juga suara dari Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi di NTT itu kan sangat kuat sekali begitu. Kalau seandainya dia sampai di reshuffle, merupakan bagian dari reshuffle, tentunya penggantinya juga harus dari sana begitu. Kalau saya ini bukan dalam arti saya tidak setuju politik identitas loh. Saya malah justru setuju politik identitas itu salah satu yang diterapkan
dilakukan karena itu menunjukkan kesetaraan dan sebagainya begitu. Tapi Ya, kan seringkali politik identitas hanya ditujukan kepada umat Islam, kepada kelompok tertentu seperti kan itu. kalau saya lihat mungkin saya lihatnya mungkin ada sudut lain yang saya lihat ya. Mhm. Saya melihat sih soal bahwa ini kan ada istilah Kementerian Basah dan Kementerian Kering gitu ya. Kan proyek-proyek di Kementerian Iya, Pertanian itu jauh lebih banyak dibandingkan Kementerian Kominfo gitu ya. iya, Ini iya. termasuk yang kementerian yang diincar juga, Mbak, menurut Mhm, Mbak, berkaitan mhm. dengan kalau dari sisi politik kan kebijakan-kebijakan dari kementerian berkaitan dengan pertanian itu kan dampaknya bisa dikonversi juga ke Iya. elektabilitas. Si saya Mhm. Iya, melihatnya betul. juga ada faktor itu juga, Mbak, gitu. Tapi Mhm. tapi saya kira sekarang pun kalau terjadi seperti saya sebut tadi, kalau terjadi reshuffle ya kehilangan gregetnya, nggak berarti Mhm. lagi gitu. Untuk apa gitu kan? Sebenarnya reshuffle itu satu kan untuk memperbaiki kinerja kabinet, yang kedua untuk Mhm. memulihkan kepercayaan publik terhadap Iya. pemerintahan kan sebenarnya itu. Mhm. Tapi kalau Mhm. terjadi reshuffle semacam itu, menurut saya malah menurun dukungan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi gitu, terutama Mhm. dari mereka-mereka yang akan mendukung Anies Baswedan. Itu sebenarnya yang saya lihat. Nah, saya kira mungkin sekarang bagaimana ini kalau kita balik lagi ke soal posisi yang Demokrat dan PKS, kan orang kemudian sekarang bertanya-tanya nih, bagaimana dengan PKS gitu? Kenapa? Kapan dia akan mengumumkan dukungan dan sebagainya? Ini juga menurut saya sekarang yang jadi teka-teki itu. Walaupun sebenarnya dengan pernyataan dari Nasdem dari Demokrat itu ya ini sudah 2/3 jalan lah Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket Capres 2024 gitu. Mhm. Iya, sedikit soal, reshuffle tadi ya Mas Sersu, saya kemudian membandingkan ini dengan kepala desa ya. Kalau, alasannya dari Budiman Sujatmiko begitu ya, alasannya dari, Hasto begitu kan, kepala desa ini diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, karena katanya itu 2 tahun pertama itu harus memperbaiki konsolidasi peperangan yang terjadi di desa akibat dari proses pemilihan itu. Kadangkala, dengan lawan itu terjadi perseteruan. Dan kemudian 2 tahun kemudian adalah penataan manajemen katanya. Nah, baru kemudian, sisanya 2 tahun bekerja, yang betul-betul bekerja dari waktu, durasi, memimpin selama 6 tahun itu. Makanya perlu 9 tahun supaya durasi bekerjanya jadi 5 tahun. Nah, bagaimana dengan kementerian gitu? Kok PDIP kan berasumsi demikian untuk kepala desa. Bagaimana dengan kementerian? Seseorang yang baru, kemudian dia masuk ke kementerian, itu kebijakannya sangat banyak sekali Mas Hersu, yang terlibat. Belum lagi konsolidasi dengan, dinas-dinas di daerah apa dan sebagainya, kemudian dengan bawahan di situ dia menata segala macam kalau memang dikatakan ini kinerjanya kurang bagus gitu ya. Padahal Pak Jokowi tinggal, bersemayam di kursi presiden itu tinggal berapa, bisa dikatakan 1 tahun lebih, tinggal demikian gitu ya. Artinya waktu selama itu bisa jadi digunakan hanya untuk konsolidasi saja dong dan menata manajemen gitu. Belum tentu orang yang, masuk ke situ pun yang pernah berkarir di pertanian atau orang yang sudah memiliki, background profesional di bidang tersebut. Artinya dia masih harus mempelajari. Seorang, yang terpilih menjadi anggota DPR saja itu kemudian kursus kan, kita tahu. Seperti kayak Pak Jimli itu, saya tahu dia setiap kali ada, anggota DPRD atau anggota DPR itu kursus tentang, hukum-hukum ketatanegaraan selama sekian bulan. Kemudian nanti ada, ekspertis yang lain gitu ya, profesor atau apa begitu, memberikan pemahaman. Nah, bagaimana dengan seorang menteri yang dia harus memutuskan secara teknis apa kebijakan dan sebagainya. Nah, Ya, itu jadinya menjadi tidak efektif kalau seandainya memang reshuffle ini dilakukan Mas Hersu. Karena menteri yang ya. baru belum tentu bisa bekerja justru seperti Ya. menteri yang lama yang kemudian Jadi dia sudah makanya terbiasa. saya awal ini nggak penting-penting amat lah reshuffle itu. Jadi Mhm, kalau toh iya. seperti Pak Jokowi melakukan reshuffle ya monggo gitu. Bahkan malah saran saya kalau bisa sebenarnya kayak Nasdem tuh sebelum di reshuffle cabut aja lah semua gitu. Karena kan Mhm, efeknya itu akan lebih gede. Karena kalau tetap mendua seperti sekarang itu juga orang jadi apa ya bingung melihat melihat Nasdem. Apalagi kemudian kan posisi eh, ini sekarang manuver-manuver Nasdem misalnya kemarin tiba-tiba berkunjung ke mana ke koalisi Gerindra, dan PKB. Mhm, PKB pada hari yang sama ketika AHY menyampaikan dukungan terhadap Anies, itu orang bertanya-tanya walaupun dijelaskan bahwa oh enggak, kita tetap bersama dengan Nasdem dan PKS, Demokrat dan PKS, dan ini kan rencana kunjungan ini sudah lama direncanakan. Oh iya betul, pasti rencana tidak mendadak hari itu langsung diterima gitu. Tapi kemudian apa urgensinya gitu kan, mhm, kecuali iya. kemudian dia Mhm, bertanya-tanya
kenapa ya kok masih melakukan manuver? Apakah memang ada ketidaksepakatan di kalangan internal dan kemudian mereka mencoba Nasdem melakukan penjajakan dengan partai-partai lain. Kalau toh kemudian kalau menjajakan dengan partai lain, bagaimana dengan nasib Anies? Kan partai lain seperti Pak Prabowo pasti nggak mungkin lah mendukung Anies gitu ya. Kalau Caimin masih mungkin karena kan ada juga Pak Prabowo itu rupanya meskipun dikatakan oleh Sandiaga Uno menyindir-nyindir dia keputusannya ketika memilih Anies Baswedan sebagai gubernur pada waktu itu sebagai keputusan yang salah. Kan kemudian ini dikait-kaitkan dengan kan ada perjanjian antara Anies dan Pak Prabowo untuk tidak maju Pilpres. Kok sekarang dia maju? Padahal sebenarnya kita pahami ini kan Pilpres 2019 ya sebenarnya ya. Dan Anies sudah menyelesaikan tugasnya 5 tahun sebagai gubernur di DKI Jakarta. Sekarang nggak boleh dong dia disandra untuk tetap tidak boleh maju karena Pak Prabowo nggak mau maju lagi. Nanti kalau Pak Prabowo maju dan kalah lagi, ya. Iya Mas Hersu, dan itu sempat ya janji Anies yang tahun 2019, padahal itu adalah perkataan untuk Pilpres 2019, Ya. bukan untuk 2024 begitu kan. Tapi itu sempat digoreng. Saya melihat itu seperti Sekjen Gerindra itu Mujani begitu kan, dia mengatakan bahwa kita bisa lihat dari apa yang dia katakan itu ya bagaimana dia cara orang yang menepati janji atau tidak. Dan Sandiaga Uno sekarang juga goreng walaupun dia menyatakan enggak Pak Prabowo itu negarawan, nggak menyampaikan cuma bercanda, cuma nyindir-nyindir, nggak tegur. Tapi kata dia kan dia menafsirkan itu sebagai teguran terhadap dia. Loh, kok masih diomong, dan kenapa diomongin oleh Sandiaga Uno sekarang? Berarti kan Sandiaga Uno juga menggoreng isu ini gitu loh, walaupun gaya tone-nya maksudnya supaya nggak kelihatan goreng, tapi kita tahu itu digoreng juga oleh Sandiaga Uno. Iya, dia mengatakan bahwa tuh kan sekarang bagaimana? Katanya Pak Prabowo kan kurang lebih mengatakannya demikian, menegur Sandi yang dulu ngotot supaya memilih Anies, mengajukan Anies sebagai yang lebih orang yang lebih siap untuk diajukan sebagai gubernur karena dia pernah menjadi menteri di menterinya Pak Jokowi kan demikian. Karena Sandiaga pada waktu itu merasa dirinya tidak siap untuk running untuk menjadi gubernur. Kalau menjadi wakil gubernur dia siap. Jadi dia yang mengajukan nama Anies itu kepada Pak Prabowo. Dan sebenarnya ketika Anies kemudian terpilih, ya itu sebenarnya adalah kebanggaan ya bagi Gerindra, Mas Hirsu. Bayangkan kalau seandainya itu Pak Prabowo pada waktu itu kalah, itu kan menjadi double loser gitu ya. 2014 kalah, 2017 kalah, 2019 kalah, triple malah justru begitu. Nah, sebenarnya yang 2017 untuk pilkada itu adalah sebuah kebanggaan ya bagi Gerindra. Walaupun dia ada gubernur juga di tempat lain misalnya di Sumatera Utara, tapi gubernur DKI ini memang betul-betul prestisius kan, apalagi pertarungannya mungkin bukan kebanggaan ya, pasti mungkin keberhasilan lah gitu ya, kita nggak tahu mereka keberhasilan betul. Bangga atau tidak kita nggak tahu kan, soal kebanggaan itu kan lebih pada perasaan ya. Tapi kalau dari tapi itu yang dia Pak Prabowo kemudian mengatakan kepada Sandi itu kan sekarang bagaimana? Itu kayak semacam penyesalan yang semestinya sih tidak perlu ya Mas Hersu. Nggak perlu itu yang kayak gitu. Nggak, maksudnya gini, kalau toh Pak Prabowo itu ngeledek-ledek Sandi dengan cara seperti itu ya Sandi nggak perlu dimunculkan. Nggak perlu diungkapkan, betul. Karena kan kemudian kita nangkep apa yang diungkapkan oleh Sandi itu bagian dari untuk operasi untuk mendowngrade Anies bahwa orang yang tidak tepat janji kan gitu sebenarnya. Oke, nah bagi kita ini bagian terakhir ya, kita ngobrolin soal haji ya. Saya kira ini kemarin kan dibahas dan BPKH kan orang selama ini mempersoalkan kenapa sih kenapa duit yang begitu besar dan kok mereka khawatir kalau dana yang dikelola oleh haji ini kan digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang non haji, terutama infrastruktur pemerintahan gitu ya. Dan sebenarnya ini logikanya ya, logika saya menurut saya soal penempatan dana itu kan dua hal yang berbeda ya, bahwa kemudian pemerintah digunakan untuk apa-apa selama infrastruktur itu memang menghasilkan return yang tinggi ya sebenarnya nggak ada persoalan kan, karena memang dana dari haji itu kan digunakan untuk diinvestasikan untuk diambil manfaatnya. Tapi tentu saja harus di investasi-investasi yang bersifat syariah kan gitu ya. Tapi kenapa pemerintah kelihatan sekarang takut banget kalau ketika dikatakan itu bagian dari infrastruktur? Mungkin kaitannya dengan infrastruktur banyak yang mangkrak itu orang kemudian khawatir gitu ya. ini lagi-lagi sebenarnya soalnya adalah public distrust gitu, dan kemudian semakin jadi saya sebenarnya sudah lama menyimak soal diskusi soal haji ini, bahkan ketika dipegang oleh
BPKH oleh waktu itu ke kepala Anggito. BPKH ya, Pak Anggito Abimanyu pernah Ya. diundang secara khusus Mhm. mendiskusikan soal ini dan mereka menjelaskan bahwa nggak betul kalau itu digunakan untuk infrastruktur gitu dan mereka sebenarnya aman. Tapi saya mikir, loh kenapa juga kalau di infrastruktur? Tapi selama infrastrukturnya benar kan nggak ada masalah kan gitu dan akadnya syariah kan gitu sebenarnya. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. jelas bahwa sekarang ini kemudian orang bertanya-tanya ketika tiba-tiba kok jadi naik kan gitu orang jadi ini sebenarnya kalau menurut saya intinya sebenarnya persoalan public distrust terhadap pemerintah yang begitu tinggi. Saya kira Mhm. nanti kalau diganti oleh pemerintahan yang baru dan pemerintahan baru datang dan menjelaskan soal itu, saya kira orang dengan mudah mencernanya itu. Iya, iya Mas Hersu betul sekali. Jadi ini memang banyak aspek sih ya yang perlu kita cermati pada kasus dana haji ini. Kalau Hmm. saya sendiri, saya sempat menghitung Mas Hersu, berapa sih memang subsidinya begitu ya? Kan Bukan dikatakan, subsidi loh Mbak, oh jangan iya, salah ya, jangan pakai istilah manfaat lah subsidi, gitu ya. manfaat. Subsidi itu dari pemerintah, ini bukan, ini Iya, duitnya jemaah haji yang dikelola oleh BPKH dan ada kalau kita sebenarnya kalau dalam bahasa umumnya apa ya bunga lah ya itu atau iya. apa bunga ya itu Bagi ya. hasil, bagi Hah? hasil. Bagi hasil, oke Mhm. ya ya Iya, jadi iya. bukan subsidi ya. Iya, tapi ini subsidi itu eh, eh, dalam hal bahwa disubsidi oleh dana mereka sendiri, begitu ya maksudnya. Jadi kalau saya melihat kemarin kan dikatakan bahwa ini mengeluarkan dari dana bagi hasil atau manfaat. Nanti saya diprotes sama Mas Ersu kalau ngomong subsidi, padahal dalam hati saya ngomong subsidi. Jadi jadi kan dikatakan itu sekitar 12 triliun begitu ya Mas Ersu dan kemudian dikhawatirkan manfaat itu akan terus berkurang sehingga nanti akan memberatkan ketika jamaah haji yang pada tahun sekian gitu mungkin 5 tahun dari yang Dana sekarang atau pokok empat akan gitu masuk ya. ke tinggal dana pokoknya kalau tidak manfaatnya Iya, habis. akan betul, pokoknya sekarang kan ada 167 triliun. Kalau seandainya manfaat ini itu kemudian habis, maka akan masuk ke situ begitu. Padahal tabungan juga terus masuk sih Mas Hersu untuk yang apa jamaah haji tahun-tahun berikutnya yang mendaftar tahun 2022, 2023 dan seterusnya itu kan akan terus masuk terus juga itu tabungan-tabungan yang baru tersebut gitu. Dan kemudian ketika dikatakan bahwa jumlahnya sekian gitu ya, saya kalau melihat itu saya hitung sendiri gitu ya, katanya kan kita kenaikan dari 39 juta per jemaah haji menjadi 69 juta. Nah, 69 juta itu sudah dipotong dari dana manfaat itu tadi dari yang seharusnya 99 juta. Nah, kurang lebih demikian. 99 juta dipotong 69 berarti 30 juta subsidi dalam tanda kutip itu tadi. Nah, kalau 30 juta dikalikan 200 ribu jumlah jamaah, karena jamaah kita sekitar 200 ribu lebih, tapi kan sisanya adalah jamaah haji khusus gitu ya, yang disubsidi dalam tanda kutip itu tadi adalah yang reguler. Nah, kalau dikalikan 200 ribu jumlah jamaah, dikalikan 30 juta, itu jumlahnya 6 triliun Mas Hersu per pemberangkatan. Yang artinya sebenarnya kita masih punya spare time gitulah, masih punya waktu begitu ya untuk kemudian dari yang pokok itu kemudian berbunga lagi begitu ya. Ya memang selama ini yang dipermasalahkan adalah transparansi itu sebenarnya ditanamkan di mana gitu kan. Pada waktu itu kan sudah pernah dijelaskan bahwa pemerintah mengatakan atau BPKH mengatakan bahwa itu tidak di infrastruktur. Padahal itu sebenarnya agak sumir juga karena memang dibelikan saham di perusahaan dengan akad syariah dan yakin bahwa perusahaan tersebut mengelolanya perusahaan pengelola tersebut ya itu mengelolanya untuk proyek-proyek yang syariah juga proyek-proyek yang halal lah bisa dikatakan demikian. Nah, kalau kemudian perusahaan tersebut yang di mana ditanamkan uang haji itu kemudian dia untuk membiayai infrastruktur itu sudah di luar kewenangan BPKH. Berlindungnya seperti itu begitu ya Mas Ersu. Nah, sekarang BPKH udah nggak ngerti lagi soal itu. Jadi kalau kemudian nggak BPKH ngerti. juga membantah bahwa dijamin tidak ada di infrastruktur juga penjelasan yang salah juga. Salah, salah, salah. Karena memang kenyataannya ternyata setelah ditelusur dari beberapa pengamat gitu ya, pengamat ekonomi, menelusur dan sebagainya, memang saham-saham ya, apa proyek-proyek yang dibiayai sebagian adalah memang proyek infrastruktur Yes. tersebut, Mas Ersu begitu. Ya. Ada apapun sebenarnya ini saya kira itu penting kita highlight. Mhm. Ini sudah pasti naik itu. Tinggal sekarang tawar menawar aja. Karena kalau sekarang kan kata Ya. mereka 70-30 ya. 70 itu Mhm. biayaan asli dari
dari Hmm. jemaah haji, sementara 30% dari biaya manfaat tadi ya. Iya. Nah, Hmm. paling ini tinggal komponennya seperti apa, tawar-menawarnya menurut saya, tapi saya bisa garansi itu, jadi buat Anda semua yang mau bersiap-siap berangkat haji, ya harus merogohkan tambahan yang lumayan ini kalau untuk itu. Kalau toh nggak Ya. naiknya 30 juta, mungkin bisa minimal perkiraan saya ini ya. Kalau tuh turun-turun mungkin sekitar sampai 60-an juta gitu. Karena kan anggota DPR ada yang minta 50 juta saja gitu. Saya sih nggak yakin gitu, bisa turun sampai 50 Hmm. juta itu Mbak. Sebenarnya mungkin Mas Hersu komponen terbanyak itu adalah untuk pesawat haji ya. Mhm. Dan kemudian memang beberapa yang saya baca begitu di bisa menjadi lebih murah kalau seandainya kita menggunakan mungkin kalau di sini mungkin kita kontraknya adalah dengan Garuda Indonesia begitu. Nah, ada aspek penyelamatan Garuda Indonesia di dalam skema ini begitu kan. Jadi Hmm. memang nah itu yang sebetulnya masih bisa kalau seandainya kita tidak menggunakan Garuda di Indonesia itu dikatakan bahwa itu masih bisa lebih ngirit. Karena kalau dengan Garuda itu dihitungnya kesananya itu Ya, penuh, penuh, dan belakangnya pulang pulangnya kosong. kosong. Nah, jadi Iya. dua kali ya kosnya pulang pergi ya dihitungnya ya. Jadi seolah-olah kita membayar semuanya itu gitu. Padahal kalau seandainya menggunakan katakanlah itu Qatar, Emirates apa yang kualitasnya tidak kalah dengan Garuda untuk soal pelayanan dan juga pesawatnya itu sendiri begitu. Tapi kemudian mereka bisa Tarif mereka bisa komersial ya, tarif ya, karena komersial itu biasa ya. komersial. Betul, dan dia bisa melalui rute-rute tertentu di mana dia menjadi lebih efisien. Nah, Hmm. skema penyelamatan inilah rupanya yang juga salah satu yang dipersoalkan. Kan ini bukan tugas dari jamaah haji untuk menyelamatkan Iya. kuda begitu. Ya. Oke, ya saya kira ini memang banyak sekali celah-celahnya yang kemudian membuat orang ya pantas kalau curiga terhadap terhadap pengelolaan dana haji ini, dan kemudian kenapa mesti kalau ada beban yang tidak harusnya ditanggung oleh jemaah haji, kenapa mesti ditanggung oleh jemaah haji kan gitu ya Mbak ya. Oke, lagi kita sampai itu udah hari Jumat ya, kita ketemu lagi di hari Senin ya. Saya pikir kita masih ketemu lagi besok ya. Kita mesti pamit dulu pagi ya. Saya sebenarnya Dan saya Gibeta, selamat berakhir pekan, salam waras, salam sehat, salam 0%, wassalamualaikum 0% ya, warahmatullahi dan wabarakatuh. jangan lupa kalau mau di saweran, kalau mau tidak oligarki yang Hmm, menguasai politik Indonesia sekarang, kita mesti berani saweran, jangan nunggu ya. money politik, dibalik ya paradigmanya ya Mbak Agi ya. Oke.